Kita berada dalam bulan dengan tema Valley of Refining. Sebelumnya Valley of Testing. Testing mendatangkan testimoni. 4 huruf pertama TEST, test, selalu akan berakhir dengan testimoni. Baru-baru kita mendengar bagaimana Bapak Pendeta Thomas Tanudharma dinyatakan kanker menyebar, dan waktu kembali minggu yang lalu luar biasa dinyatakan bersih kansernya. Why? Iman. Iman itu harus selalu diuji. Sebab di dalam Mazmur 66 dikatakan, sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Kita bisa mendengar bagaimana kalau perak itu murni, semua timah, timbel, semua dibuang, seng semua, maka wajah daripada pemurni perak tercetak ataupun jadi seperti mirror begitu. Apakah orang lihat Kristus dalam hidup dan wajah kita? Engkau telah membawa kami, tidak enak nih, dalam jaring, mengenal beban pada pinggang kami. Ayat 12 lebih berat ujiannya. Diinjak kepalanya, ya, dilecehkan, direndahkan. Engkau telah membiarkan orang melintasi kepala kami. Kalau melintasi lewat, menginjak-injak bahasa aslinya, ya toh. You laid affliction on our backs, cause men to ride over our heads. Kita melalui api dan melalui air, tapi Engkau mengeluarkan kami sehingga bebas. Perkataan bebas ini luar biasa. Bukan cuma merdeka, tapi rich fulfillment. Revaya. Revaya itu kalau saudara ya menyiram, yaitu saya seorang kontraktor ya. Kalau nyiram ya yaitu pasir untuk fondasi, maka kita menyiramnya sampai jenuh, sampai tidak bisa menerima lagi, sampai kelihatan airnya sedikit di atas pasir itu. Demikian juga rencana Tuhan buat saudara saya. Tuhan tidak punya rencana kecelakaan, tapi rencana shalom. Terserah kalau orang tidak suka kita ini yaitu menerima kemakmuran daripada Tuhan. Itu program kerajaan. Rich fulfillment. Namanya fulfillment berarti ada janji-janji sebelumnya. Tetapi jalannya tidak enak, saudaraku, dimurnikan. Melalui api, melalui air, orang menginjak kepala kita, kita dimasukkan ke jaring. Kalau dia masuk jaring seperti tidak bisa berubah, saudara, tidak bisa bergerak. Look at Pastor Kong Hee. Begitu dia keluar, refine, saudaraku. Dimurnikan. Dulu dia pengkhotbah hebat, sekarang wakil Tuhan. Nebukadnezar berkata, hai hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Setelah mereka keluar dari dapur api, sebelumnya biasa aja. Si Sadrak, si Mesak, si Abednego. Tetapi begitu mereka keluar dari dapur perapian, disebut hamba Allah Maha Tinggi. Sekali lagi contoh paling bagus, Pastor Kong Hee dari Singapura. Saudaraku, dia keluar, saudaraku, betul-betul murni, betul-betul hebat, betul-betul luar biasa. Karena itu kalau saudara dalam keadaan seperti itu, ada beban, ada di dalam jala, jangan lupa di depan, lihat ke depan, ada rich fulfillment. Revaya buat kalian dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Mungkin yang sebelah kanan saya boleh maju-maju ke depan, kasihan loh kursinya ini. Nanti dia bisa ngambek kok saya nggak didudukin. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Amin. Haleluya. Apapun musim kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saya dan saudara. Mari tundukkan kepala, kita satukan hati di dalam doa. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Betapa kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh-sungguh baik dalam kehidupan kami. Tidak dapat kami balas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang malam tadi Engkau sudah tolong pelihara memberkati kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan, Engkau sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Dan saatnya Tuhan, kami memberikan persembahan, penyembahan kami di hadapan Engkau pagi hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan bekerja lebih dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ibadah ini milik-Mu dari awal, pertengahan, pada akhirnya menyertai, memberkati. Terima kasih Tuhan. Semua yang siap menyembah Tuhan katakan amin. Amin. Amin.
Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulia nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Dan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulia nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu Yesus penyelamatku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Dan alamnya seisi semesta bertalut memandang-Mu, buat seluruh karya-Mu. Oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Dan alam raya seisi semesta bertalut memandang-Mu,
Katakan kiri kananmu, hidupmu tidak akan sama lagi. Haleluya. Haleluya. Satu-satunya sumber dari segalanya.
saya dan saudara pagi hari ini. Amin. Haleluya. Imanmu Tuhan. Kita sama-sama belajar pujian ini. Yang ku andalkan, aku percaya, dan ku berserah. Rencanamu terjadi dalam hidupku, genapi firman-Mu yang pasti kekal selamanya. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji-Mu bersama Tuhan. Kau buktikan Engkau setia selamanya. Firman-Mu Tuhan, yang ku andalkan, aku percaya, dan ku berserah. Rencana-Mu terjadi dalam hidupku, genapi firman-Mu yang pasti kekal selamanya. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji-Mu bersama Tuhan. Kau buktikan Engkau setia selamanya. Haleluya. Engkau buktikan Engkau setia. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu bagi kehidupan kami, Tuhan. Bersama kami, rencana-Mu terjadi dalam hidupku. Mari dengan iman. Kau genapi firman-Mu yang pasti kekal selamanya. Rencana-Mu terjadi dalam hidupku. Kau genapi firman-Mu yang pasti kekal selamanya. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji-Mu bersama Tuhan. Kau buktikan Engkau setia. Kau buktikan Engkau setia. Kau buktikan Engkau setia selamanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya, berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita yang dahsyat. Saya ingin menyapa Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu.
saatnya kita untuk menabur. Dan sebelum kita memberikan persembahan, perlu kita ketahui buat Bapak, Ibu, Saudara semua, persembahan ini boleh dilakukan melalui amplop persembahan, dan di mana amplop itu nanti akan dipersembahkan di dalam kotak persembahan, dan boleh juga melalui scan barcode yang ada di belakang kursi Bapak, Ibu, Saudara, ataupun melalui QRIS yang ada di layar. Sebelum kita berdoa, saya akan membacakan ayat firman Tuhan, yaitu dari Tawarik 29 ayat 14b. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah yang kami berikan kepadamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala berkat penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Semua yang kami miliki berasal dari tangan-Mu. Pada saat ini kami datang membawa persembahan kami sebagai wujud syukur dan kasih kami kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, kuduskan dan pakai untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pekerjaan pelayanan dan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ajarlah kami untuk memberi dengan hati yang tulus, penuh sukacita, iman yang percaya kepadamu. Berkatilah setiap jemaat yang telah memberi, baik sedikit maupun banyak. Cukupkan kebutuhan mereka dan tuntunlah kami semua untuk tetap setia dalam pelayanan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menabur. Haleluya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
terhubung dengan Engkau pagi hari ini Tuhan. Biar kami selalu melekat kepadamu Tuhan. Yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah Dasar hidupku. Yang berdaulat atasku. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh indah di dalam hadirat-Mu Tuhan, di mana Engkau hadir mengurapi dan memberikan kasih-Mu di dalam hati kami. Terima kasih buat jamahan-Mu, urapan-Mu, dan kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami selalu mau ada dalam hadirat-Mu, memuji, menyembah Engkau, menikmati apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kuasa dan kasih-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan juga urapi kami semuanya yang rindu untuk mendengarkan firman kebenaran. Singkapkan setiap firman-Mu, buat kami mengerti, dan juga mampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama saya katakan, amin. Silakan duduk saudara kasih Tuhan. Shalom. Apa kabarnya saudara? Haleluya. Dan saya mau tanya kepada saudara, bagaimana iman saudara terhadap Tuhan hari-hari ini? Apakah semakin dalam, atau ada ragu-ragu, atau semakin yakin kepada Tuhan Yesus? Semakin yakin. Yang lain? Semakin yakin. Dan saya mau kasih tahu bahwa Yesus itu dengan Bapa itu apakah lebih rendah atau sama? Jadi Bapa dan Tuhan Yesus itu sama. Ya, ada orang berkata bahwa ada Yesus punya Tuhan. Kalau Yesus punya Tuhan berarti dia lebih rendah daripada Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada saudara sekarang bahwa Yesus tidak punya Tuhan, tetapi Yesus sendiri adalah Tuhan. Dan ketuhanan Yesus itu sama dengan kealahan yang Bapa punya. Amin. Jadi Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu sama. Tapi ada kepercayaan lain yang beda dengan kita. Ya. Di kitab-kitab lain juga ada Yesus ya. Ada Yesus. Di kitab kita juga ada Yesus. Tapi Yesus yang kita percaya adalah Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.
Nah, kalau saudara percaya kepada Tuhan, berarti apapun yang terjadi dalam hidup saudara, maupun saudara ada di dalam lembah pemurnian, berarti saudara harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mengizinkan ini semua, ada rencana dan maksud Tuhan yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Amin. Nah, lembah pemurnian, lembah pemurnian. Nah, saudara, lembah pemurnian itu apa? Lembah pemurnian bukan hukuman, tetapi adalah proses yang Tuhan akan kerjakan. Di mana saudara di situ nanti akan mendapatkan dari Tuhan, apa saudara? Iman yang dimurnikan. Saudara mau mendapatkan iman yang dimurnikan, tentu harus melewati lembah pemurnian. Yang kedua, di lembah pemurnian apa yang saudara akan dapat? Yaitu karakter Kristus, menjadi serupa dengan Kristus, terhubung dengan Tuhan. Saudara mau? Coba tanya kiri kananmu, engkau mau nggak sama seperti Kristus? Nggak gampang ya saudara, tapi nanti kita akan belajar. Yang ketiga adalah di dalam lembah pemurnian ini, Tuhan mau bahwa kita, saudara dan saya, itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Berserah total kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan mau, suka-suka Tuhan. Amin. Nah, dari sini nanti kita akan belajar 3 poin ini, di mana di lembah pemurnian ini, kalau saudara keluar dari situ, maka kemuliaan Tuhan akan nyatakan. Seperti dia menyatakan kepada siapa? Kepada Yusuf, Ayub. Ya, nanti ada tokoh-tokoh Alkitabnya. Dan kita akan mulai. Temanya apa saudara? Lembah pemurnian. Di situ dikatakan tempat Tuhan membentuk dan menyempurnakan kita. Jadi lembah pemurnian adalah tempat di mana Tuhan izinkan kita ada di dalamnya untuk membentuk kita. Iman kita dibentuk supaya menjadi iman yang murni, yang lebih mahal daripada emas. Ya, emas sekarang mahal ya saudara. Emas yang dimurnikan itu, kalau iman saudara dimurnikan, berarti saudara nanti lebih tinggi nilainya daripada emas yang dimurnikan. Saudara nggak percaya? Nanti ada ayatnya kita baca. Nah saudara, sesudah itu saudara di lembah pemurnian, saudara akan disempurnakan. Artinya karakter lama akan berlalu dan karakter baru Tuhan akan berikan. Amin saudara. Oke, Mazmur 23:4 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang akan menghibur aku. Ini pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah berbicara tentang tempat yang curam. Lembah berbicara di mana binatang buas itu bersembunyi. Lembah berbicara tentang perampok-perampok ada di situ. Saya mau tanya kepada saudara, berarti tempat ini berbahaya atau menyenangkan? Berbahaya saudara. Tetapi pemazmur katakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa dia tidak takut bahaya? Karena dia percaya bahwa Tuhan yang dia percaya menyertai dia. Saudara percaya Tuhan menyertai saudara? Natal kemarin, Yesus lahir, Allah apa? Allah Immanuel. Allah yang menyertai kita. Dan saudara enggak usah takut apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Kalau memang harus puasa terpaksa, ya puasalah saudara. Berarti ada maksud Tuhan. Saudara ngerti aja puasa terpaksa apa. Ya. Ke depan nanti banyak diisukan bahwa akan terjadi apa saudara? PHK besar-besaran. Inflasi akan naik. Apalagi daya beli kurang. Tapi kita tidak usah takut. Karena kita punya Tuhan yang menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Nah,
Pemazmur katakan, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada itu berbicara, gada Tuhan adalah berbicara tentang alat pendek yang dipakai untuk melawan binatang buas. Yang dipakai untuk melawan perampok-perampok. Dan tongkat Tuhan itu adalah berbicara tentang tuntunan Tuhan, di mana saudara harus ada dalam tuntunan Tuhan di gereja ini. Yang mau katakan amin. Ya, lanjut. Di situ dikatakan Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Pemazmur berkata bahwa dia percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Lembah adalah bagian dari perjalanan iman. Jadi lembah itu Tuhan izinkan supaya saudara berjalan dalam iman yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan, yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Apakah saudara sekarang sudah bergantung kepada Tuhan atau memakai kekuatan saudara? Ya, kalau saudara masih memakai kekuatan, mulai belajar untuk bergantung kepada Dia. Lembah bukan hukuman tetapi adalah proses. Apa itu lembah? Apa itu lembah pemurnian? Musim kehidupan di mana Tuhan mengizinkan tekanan untuk membentuk karakter dan memurnikan iman. Mengizinkan tekanan. Ya. Dalam posisi di mana saudara sebagai yang sudah berkeluarga, apakah ada tekanan dalam keluarga saudara? Suami merasa tertekan dengan istri merasa tertekan dengan suami, anak merasa tertekan dengan orang tua merasa tertekan dengan anaknya. Apakah saudara mengalami ada tekanan dalam pekerjaan, di mana ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan saudara, menekan saudara? Kalau ada orang yang menekan saudara, berarti saudara tertekan. Tapi kalau saudara yang menekan, berarti ada orang yang tertekan. Di sini Tuhan izinkan, kenapa saudara? Saudara ada dalam lembah pemurnian, bahwa Tuhan akan mau membentuk saudara dengan karakter yang baru yang Tuhan mau berikan. Dan juga memurnikan iman. Yang mau katakan amin. Musim tekanan, jadi ada 3 musim yang orang percaya itu lalui, yaitu musim yang pertama adalah musim tekanan, di mana di dalam musim tekanan itu ada musim pembentukan, dan di dalam musim pembentukan itu ada musim pendewasaan. Ya, nanti saudara kalau sudah mencapai musim pendewasaan, saudara nggak suka bertengkar, saudara nggak cari masalah, nggak lagi menghakimi orang lain, nggak cari kesalahan orang. Kalau saudara ada di musim pendewasaan dan sudah menjadi dewasa. Yang mau katakan amin. Contoh tokoh Alkitab, siapa saudara? Yusuf. Yusuf saudara tahu, dia dibuang ke sumur, terus dijual, difitnah, dan dipenjarakan. Nah, Yusuf dijual, difitnah, dipenjarakan ini dia ada dalam lembah pemurnian. Saudara tahu Yusuf? Kenal sama Yusuf? Ada di sini namanya Yusuf. Nah, Yusuf ini adalah anak daripada Israel. Israel adalah Yakub. Anaknya bernama Yusuf. Yusuf ini adalah anak yang dikasihi oleh Israel. Dia sangat disayang oleh papanya. Sehingga Israel itu memberikan jubah yang terindah, jubah warna-warni kepada Yusuf. Sehingga saudara-saudaranya itu benci, kesel sama Yusuf. Disitulah awal cerita di mana Yusuf itu dijual. Ya. Nah, Yusuf dibuang ke sumur, ditaruh di paling dalam, terus diangkat. Nah, setelah diangkat saudara, Yusuf itu apa? Dijual. Dijual menjadi apa? Menjadi budak. Nah, budak waktu itu tidak ada hak dirinya, atau tidak ada punya hak. Maksudnya, budak itu milik sepenuhnya tuannya. Jadi
terserah tuannya mau lakukan apapun, tidak ada hukum yang membela budak waktu itu. Tapi sekarang ada ya, hukum di Indonesia ada membela asisten rumah tangga. Tapi waktu itu seorang budak tidak punya harga diri dan tidak punya nilai, dan itu sepenuhnya adalah milik tuannya. Kalau dia salah, tuannya mau menghukum apapun, bahkan mau dihukum mati pun, budak tidak punya hak dan hukum tidak bisa membela dia. Karena budak itu milik sepenuhnya oleh tuannya. Nah, Yusuf itu mengalami lembah pemurnian itu sampai separah segitu, saudara. Saudara pernah dijual menjadi budak? Kalau belum berarti tidak melebihi Yusuf, saudara. Tapi Yusuf sudah mengalami itu, saudara. Dan singkat cerita dijual menjadi budak di keluarga siapa, saudara? Potifar. Nah, Potifar memberikan kepercayaan yang luar biasa untuk mengatur rumah tangga Potifar. Jadi rumah tangga Potifar itu diatur Yusuf dengan sebaik-baiknya, sehingga saudara, Yusuf itu disertai Tuhan dan punya kemuliaan Tuhan, sehingga istri Potifar tertarik dengan dia. Digodalah dia untuk jatuh dalam dosa. Berhari-hari saudara, bukan sekali aja digoda, tapi berhari-hari Yusuf menolak. Dia lari, bukan lari mendekat, saudara. Tapi banyak orang-orang sekarang lari dari dosa, tapi lari mendekat. Tapi Yusuf menolak, bukan sehari digoda, tapi berhari-hari. Pada suatu saat di dalam rumahnya Potifar itu tidak ada orang, yang ada cuma istri Potifar dan Yusuf. Nah, di situ istrinya menggoda Yusuf. Akhirnya dia pegang jubahnya. Dan Yusuf adalah takut akan Tuhan dan dia tidak mau mengkhianati tuannya. Maka dia lepas jubahnya dan dia lari daripada dosa. Dan jubahnya itu ada di tangan istri Potifar dan akhirnya dia difitnah. Disitulah awal di mana Yusuf dipenjara. Dan waktu Yusuf dipenjara, saudara, dia melakukan sesuatu yang dipercayakan oleh kepala penjara dan dia menyelesaikannya dengan baik. Tidak kurang sesuatu apapun. Bagaimana juga saudara bekerja di perusahaan di mana saudara harus buktikan integritas bahwa saudara adalah orang yang bisa menyelesaikan dan diberikan tugas harus diselesaikan. Tanpa bos melihat tetap saudara rajin. Amin. Tapi ada orang yang bosnya lihat, rajin dia, tapi bosnya nggak ada, malas-malasan. Tapi Yusuf punya karakter, dia punya dilihat rajin, tidak dilihat pun rajin. Dan dia dipercaya oleh kepala penjara, dia atur semuanya di penjara itu dengan baik. Nah, Yusuf ini dijual, difitnah, di penjara ada dalam musim pemurnian. Saudara tahu musim pemurnian apa? Yang terjadi persoalan-persoalan dalam hidup saudara yang diizinkan Tuhan. Yang kedua, Daud. Daud dikejar sebelum menjadi raja. Dikejar siapa, saudara? Daud dikejar oleh Saul. Saul ingin membunuh dia. Dan Saul tidak senang dengan Daud. Tapi Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi Daud nggak lakukan. Walaupun dia tahu juga dia mau dibunuh, tapi dia nggak membalas. Dan dia tidak mau mengganggu orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud tahu itu. Dia menghormati, dia sangat respect, dia hormat kepada di atas dia pimpinan yang diurapi Tuhan yaitu Saul. Walaupun Saul mau membunuh dia. Ya. Dan saya percaya juga saudara semua di sini menghormati orang-orang yang diurapi Tuhan. Amin. Jangan ganggu orang yang diurapi Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang ketiga, Ayub. Nah, waktu Daud dikejar oleh Saul, itu Daud ada dalam lembah pemurnian. Saudara bayangkan dikejar, saudara bayangkan sebagai Daud dikejar, dibunuh, lari, menghindar, karena nggak mau membalas, karena nggak mau melawan. Saudara bayangkan, menderita nggak Daud? Itulah lembah pemurnian, saudara. Yang ketiga, Ayub, kehilangan segalanya. Ya. Dan Ayub mengalami apa? Hartanya habis. Diizinkan Tuhan, iblis bekerja, menghancurkan Ayub.
hartanya habis. Sudah itu anaknya mati semuanya. Yang ketiga, istrinya menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhan dan matilah. Yang keempat, dia ada dalam penyakit yang tidak tersembuhkan. Nah, ini bercerita tentang Ayub ada di lembah pemurnian. Saudara bayangkan tokoh-tokoh ini yang ada dalam lembah pemurnian. Sudah itu Petrus menyangkal sebelum dipakai Tuhan. Dia menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Tapi dia tetap bertobat kepada Tuhan. Dia mengakui kesalahannya dan akhirnya dia boleh dipakai Tuhan. Nah, ini dalam lembah pemurnian. Nah, tujuan yang pertama, kenapa kita ada di dalam lembah pemurnian? Saudara dan saya diizinkan Tuhan ada dalam lembah pemurnian. Yang pertama adalah Tuhan mau memurnikan iman saudara. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. 1, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Pencobaan adalah pencobaan yang dilakukan oleh kuasa jahat untuk memancing kita, untuk menggoda kita, untuk jatuh dalam dosa. Seperti tadi, iblis memakai istri Potifar untuk menggoda merayu Ayub. Yusuf. Yusuf dirayu, digoda supaya Yusuf jatuh dalam dosa. Tetapi Yusuf berhasil dan dia tinggalkan dosa itu. Nah, saudara, di sini dikatakan bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Artinya kita jatuh dalam dosa, meninggalkan kehendak Bapa. Iblis mau kita tidak melakukan kehendak Bapa untuk ada dalam pencobaan. Ya. Nah, bagaimana respon saudara? Di GBI itu ada Dolos Camp namanya ya, mungkin sekarang udah, tapi kalau mau adakan lagi bisa. Ada dia punya, itu dia katakan, bukan salah atau benar, tetapi respon. Bukan salah atau benar, seseorang itu melakukan sesuatu kepada kita, tetapi yang membuat kita benar adalah respon kita. Apakah kita respon benar atau salah? Kalau kita respon salah, ya kita jadi salah. Kalau kita merespon benar, ya kita jadi benar. Ya. Nah, waktu saudara, manusia tidak luput dari dosa, amin. Ya, gak usah angkat tangan. Siapa yang berdosa jangan angkat tangan, nanti ketahuan saudara. Waktu saudara tidak melakukan kehendak Bapa, perintah Tuhan, perintah Kristus untuk mengampuni orang lain, saudara gak mau. Saudara udah salah di hadapan Tuhan. Ya. Kalau Tuhan sudah mengampuni, ya mengampunilah. Nah, waktu saudara ada dalam pencobaan, bagaimana respon saudara? Apakah saudara cari kambing hitam? Ya Pak, ular iblis itu yang membuat saya jatuh. Tapi bagaimana respon saudara bahwa saudara percaya bahwa iman saudara sedang diuji. Tuhan, aku telah jatuh dalam dosa tanpa saya sengaja. Ya, saya percaya orang percaya yang sudah percaya Tuhan tidak mau sengaja lagi berbuat dosa. Amin. Tapi ada ketidaksengajaan, hilap, itu membuat kita masih bisa berbuat dosa. Nah, ini saudara akui dosa saudara dan kembalilah kepada Tuhan seperti Daud juga jatuh dalam dosa. Tapi juga jangan tomat ya saudara. Tomat itu apa saudara? Bukan untuk nyambal ya. Tapi tobat kumat. Keledai jatuh pada lubang yang sama, atau dia jatuh sekali gak mau lagi jatuh pada lubang yang sama. Tapi banyak orang Kristen masih jatuh dalam dosa yang sama. Ya apa ya? Banyak yang masih melakukan kesalahan, dosa yang sama dia lakukan. Nah, waktu saudara ada dalam pencobaan, saudara disadarkan sekarang, bagaimana saudara harus kembali kepada Tuhan dan akui segala kesalahan saudara.
Pada waktu saudara mengakui dosa-dosa saudara, maka Alkitab katakan apa? Dia yang setia dan adil akan mengampuni saudara. Katakan kiri kananmu, ayo kita bertobat. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ya. Nah, setelah saudara bertobat, Tuhan mau memurnikan iman saudara. Saudara, tadi ada pastor message yang Sadrak, Mesak, Abednego ya. Dia masuk ke dalam perapian. Nebukadnezar membangun patung. Dan semua orang itu harus menyembah patung. Kalau tidak menyembah patung, maka akan masuk ke dalam dapur perapian. Tetapi ada 3 tokoh ini nggak mau menyembah. Akhirnya dilaporkan saudara. Dan raja berkata, kamu sembah. Maka kamu tidak akan masuk ke dalam dapur perapian. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap beriman kepada Tuhan. Apa yang dia katakan saudara? Di dalam Daniel 3 ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bagaimana iman saudara? Misalnya saudara ada di situ. Disuruh untuk menyembah patung, kalau enggak masuk dapur perapian. Harus mati binasa di situ. Saudara lihat iman saudara yang dimurnikan. Apakah saudara berkata kepada Sadrak, walaupun Tuhan tidak menolong aku tetap percaya kepada Tuhanku. Saudara punya iman begitu? Atau, ya udah nggak apa-apa saya sembah aja Pak, saya bisa bertobat nanti. Berarti iman saudara belum dimurnikan. Tapi kalau saudara berani seperti Sadrak, Mesak, Abednego, berarti iman saudara adalah iman yang dimurnikan lebih mahal daripada emas yang sudah dimurnikan. Bagaimana dengan saudara yang lihat di luar sana iman-iman orang yang dalam sakit penyakit, berdoa Tuhan sembuhkan saya. Ternyata enggak sembuh-sembuh, malah ngancam Tuhan. Tuhan, kalau engkau tidak sembuhkan aku, minggu ini juga dan seterusnya saya enggak mau ke gereja. Iman apa saudara? Tapi iman yang dimurnikan adalah iman yang berkata, Tuhan walaupun penyakit saya belum sembuh, sekarang ini belum sembuh, tetap saya percayakan diri saya kepada Tuhan yang mampu menyembuhkan saya. Amin saudara. Di lembah pemurnian ini Tuhan mau memurnikan iman saudara yang akan menjadi lebih berharga, lebih mahal daripada emas yang sudah dimurnikan. Di mana ayat berapa itu? Ayat 7 itu saudara. Tadi saya katakan ada di dalam Alkitab kan? Ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang sudah dimurnikan, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Jadi iman yang dimurnikan itu lebih tinggi nilainya daripada emas yang dimurnikan. Amin. Ya. Tuhan, walaupun saya belum diberkati dalam keuangan, saya adalah di lembah pemurnian, dalam proses, tapi saya percaya, tetap percaya kepada Tuhan, dan saya tidak akan tinggalkan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan mampu mengangkat dan memberkati saya. Itu iman yang dimurnikan. Saudara bedakan ya, iman yang dimurnikan. Nah, kenapa saudara ada di lembah pemurnian? Karena Tuhan mau memurnikan iman saudara. Jangan salah motivasi saudara. Karena salah motivasi, iblis akan menipu saudara dan akan menghancurkan saudara. Dengan cara berpikir yang salah, maka saudara bisa hancur. Tapi dengan berpikir dengan cara pandang yang benar, maka saudara akan mendapat iman yang dimurnikan yang lebih tinggi daripada emas.
Yang mau beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Iman lebih mahal dari emas. Yang kedua, ujian membuktikan kualitas iman. Kenapa saudara diuji? Tuhan mau melihat kualitas iman saudara. Yang ketiga, Tuhan menyaring motivasi kita. Ya. Waktu saudara ke gereja, apa yang saudara cari? Terus terang saya dulu percaya Tuhan, dulu ya, 30 tahun yang lalu. Sudah dibaptis atau belum ya? Kurang lebih 25 tahun yang lalu lah. Saya suka dengar khotbahnya Benny Hinn, saudara. Dan saya lihat Benny Hinn khotbah di jutaan orang. Banyak persembahan yang dikasih ya, saudara. Berarti jadi hamba Tuhan bisa kaya dong. Benar gak motivasi saya? Salah, saudara. Dan akhirnya Tuhan murnikan. Ternyata saya, saudara, diproses habis-habisan. Dan saya mengalami proses habis-habisan. Ternyata saya tahu proses ini untuk memurnikan iman saya. Yang kedua, saya harus mendapatkan karakter Kristus. Yang ketiga, saya harus bergantung kepada Dia. Ya. Nah, waktu saudara datang ke gereja, motivasi saudara cari uang, itu salah, saudara. Tapi gak apa-apa lah, puji Tuhan saudara ke gereja karena motivasi mau diberkati Tuhan. Mau dapat pekerjaan, gak apa-apa. Tapi nanti selama saudara ikut Tuhan, nanti Tuhan akan menyaring motivasi saudara. Apa yang harus dapatkan di gereja ini? Apa yang saudara harus dapatkan? Kalau uang penting untuk kebutuhan kita. Kita rindu untuk kita bekerja dan diberkati. Amin. Saudara mau uang? Saudara bekerja, berdoa dan bekerja. Pasti saudara diberkati. Tapi kalau saudara nggak bekerja, uang nggak akan datang. Tapi melalui pekerjaan saudara akan diberkati. Tetapi yang terpenting adalah, uang penting, yang terpenting adalah apa saudara? Waktu saudara ada di dalam gereja, itu saudara dibentuk dari karakter lama. Manusia saudara yang suka cari kesalahan orang, terus apa? Suka berseteru, berselisih, menghakimi, gosipin orang, melukain orang, diubah menjadi sifat Kristus yang tidak mencari kesalahan orang, tidak menghakimi lagi, tidak menggosipin orang, menggosipin yang benar firman Tuhan, yang digosipin gak apa-apa saudara. Saudara mau diubah? Nah, inilah yang berharga lebih daripada uang. Karakter Kristus yang saudara diubah dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Dulunya enggak punya belas kasihan, sekarang punya kasih. Punya kesabaran. Apalagi? Punya penguasaan diri, punya damai sejahtera, sukacita. Buah-buah roh keluar dari hidup saudara. Ini yang saudara harus kejar, yang lebih mahal daripada uang. Yang ketiga, yang lebih mahal dari uang adalah bagaimana saudara bisa bergantung kepada Tuhan sepenuhnya seperti ranting di pokok anggur. Kira-kira ranting di luar pokok anggur bisa berbuah anggur enggak? Enggak bisa. Kira-kira saudara enggak di dalam Yesus bisa enggak berbuah seperti Yesus berbuah? Bisa? Saudara enggak di dalam Yesus, tapi saudara bisa berbuah seperti Yesus berbuah? Enggak bisa. Tapi saudara masih bisa berbuah. Buah kemanusiaan saudara. Tujuan saudara berbuat baik apa? Untuk menerima kebaikan. Amin. Waktu saudara memberi hampers waktu Natal, orang itu enggak balas. Tahun depan saudara kasih lagi enggak? Oke, saya coba lagi 3 kali. Tahun depan saudara kasih, orangnya ternyata enggak kasih. Tahun ketiga saudara kasih, orangnya enggak kasih. Tahun keempat saudara masih kasih enggak? Masih Pak.
Tujuannya apa kita memberi? Yang keempat. Kalau saudara punya minta balasan kebaikan yang saudara berikan, maka akan bermasalah dalam hidup saudara. Tetapi waktu pokok anggur ada di ranting ada di dalam pokok anggur, rantingnya berbuah enggak? Buah. Buahnya siapa yang nikmatin? Rantingnya atau orang yang metik? Orang yang metik. Ranting enggak menikmati, tapi dia menghasilkan buah. Tapi dia nikmatin bagaimana dia menghasilkan buah melalui pokok anggur sumbernya. Jadi jangan minta balasan kepada orang yang menikmati buah kita. Kita minta balasan. Enggak tahu diri orang itu ya, saya udah bantu loh. Tapi dia enggak mau balas. Saudara sedang membentuk kekesalan saudara di dalam hati saudara. Akar pahit muncul. Enggak lama penyakit muncul saudara. Kanker stadium 1, kanker stadium 2, stadium 3, stadium akhir. Bagaimana saudara menerima lagi supaya saudara berbuah dan tetap berbuah? Tadi ya Pak ngomong tahun keempat tetap memberi, tahun kelima tetap memberi. Karena kita ada di dalam Tuhan yang terus membuat kita mampu untuk berbuah. Amin. Jangan mengharapkan balasan kepada orang yang kita berbuat baik kepada dia. Tapi mintalah kepada Tuhan. Tuhan berkati saya supaya saya bisa terus menjadi berkat. Saudara gak akan kecewa. Kalau orang ini membalas saudara dan memberkati saudara itu puji Tuhan. Tapi jangan diharap. Amin. Ya. Nah, tadi sampai kepada Tuhan menyaring motivasi kita. Ya. Memang kita dituntut untuk saling mengasihi. Ada di Alkitab. Perintah baru adalah saling mengasihi. Tapi kasihnya kita dapat dari Tuhan, baru kita mengasihi sesama kita. Amin. Yang ketiga, apa yang Tuhan mau bentuk? Yang keberapa ya? Yang kedua ya. Tujuan yang kedua membentuk karakter. Nah, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kesengsaraan itu apa saudara? Penderitaan. Ya, kesengsaraan itu yang dialami Ayub itu sengsara. Ya. Terus Paulus mengalami penjara, itu sengsara. Terus banyak murid Yesus Kristus mengalami penganiayaan, itu kesengsaraan. Nah, bagaimana kesengsaraan kita yang kita akan, bukan yang kita akan, maksudnya bagaimana kesengsaraan yang kita alami sekarang. Sini banyak yang menikah enggak? Oh ya, banyak keluarga ya. Misalnya saudara punya suami yang kasar, yang bentak-bentak saudara. Kira-kira saya mau tanya, sengsara enggak saudara hidup? Hah? Pak takut Pak saya ngomong, ada suami saya di samping. Misalnya, istrinya cerewet dan biasa menjadi penolong. Sekarang minta dilayani saudara. Latar belakang suaminya adalah latar belakang seorang yang dulunya suka dilayani. Tapi sekarang belajar untuk melayani. Sengsara enggak suaminya? Kenapa Tuhan izinkan? Jangan bilang Tuhan yang kasih jodoh yang salah ya. Itu pilihan saudara. Kenapa saudara pilih yang ganteng, yang cantik? Enggak salah pilih yang cantik dan yang ganteng. Tapi hatinya juga cantik ya saudara. Ya. Nah, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Karena Tuhan mau apa saudara? Memberikan karakternya dia kepada kita.
Apa karakter Kristus yang sering kita alami di dalam hidup kita? Siapa di sini yang gak pernah terluka? Yang tidak pernah terluka, tolong angkat tangannya. Yang pernah terluka, saya pernah terluka. Kalau berarti saudara pernah terluka, apa yang saudara harapkan kepada Tuhan? Tuhan tolong saya, supaya saya enggak terluka. Tuhan ngomong apa? Supaya tidak terluka. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Dan Yesus juga terluka loh. Lukanya Yesus itu bukan di hati, tapi betul-betul di tubuhnya yang dicambuk. Mahkota duri yang menancap di kepalanya. Dan paku yang menancap di kedua tangan kakinya. Dia terluka. Sebelum dia mati, apa yang dia berikan kepada orang yang melukai dia? Ampuni dia Bapa, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Kira-kira kita kesal berulang-ulang orang menyakiti kita, pasangan hidup kita menyakiti kita, sehingga kita katakan tidak ada maaf bagimu, tidak ada ampun bagimu. Apakah kita tetap tidak mengampuni dia? Alkitab katakan kalau kita tidak mau mengampuni, maka Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni saudara. Kalau saudara dengar firman ini, apa yang harus saudara lakukan? Mengampuni. Pak, saya sudah mengampuni Pak. Belajar mengampuni bukan saja di mulut, tapi sampai ke hati. Ikhlas. Orang Solo ngomong legowo ya Pak. Sampai legowo. Sampai timbul belas kasihan kepada orang yang menyakiti saudara, yang saudara tersakiti. Kesian saya lihat dia yang terus menyakiti saya. Ya, dalam ini ya saudara bisa? Enggak mudah. Ya, apalagi sudah berkata tidak ada ampun bagimu. Berarti orang itu sudah berulang-ulang menyakiti kita. Ya. Nah, kenapa tujuan Tuhan mau memberikan sifat yang mengampuni terhadap orang yang bersalah? Kenapa? Karena itu karakter Kristus. Ya, kita baca ya. Dan bukan hanya itu saja, kita bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kenapa Tuhan izinkan kesengsaraan? Supaya karakter Kristus terbentuk dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Ya, jangan sampai sengsara saja saudara menderita, tapi sampai saudara mengalami yang namanya ketekunan. Setelah itu, apa saudara? Dalam ketekunan menimbulkan tahan uji. Artinya orang lain menyakiti saudara, saudara tidak akan terpancing lagi. Tidak akan terpancing lagi untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas dengan kebaikan. Di situ dikatakan saudara adalah tahan uji. Setelah uji apa saudara? Menimbulkan pengharapan. Akhirnya saudara berharap sepenuhnya dan berkata, Tuhan, Engkau izinkan ini. Aku berkata, Engkau Tuhan yang luar biasa. Sudahkah saudara di tahap itu? Kalau saudara di tahap itu, maka saudara akan aman dan saudara sudah memiliki karakter Kristus. Ya. Penderitaan, ketekunan, tahan uji, pengharapan. Untuk apa saudara? Untuk karakter dibentuk dalam apa? Untuk karakter kita, untuk dibentuk menjadi karakter Kristus. Yang mau katakan amin. Karakter dibentuk dalam tekanan, kedewasaan lahir dari proses. Di situ nanti saudara akan menjadi dewasa. Ya. Kalau saudara mau, jangan bersungut-sungut kalau ada di lembah pemurnian. Amin. Katakan kiri kananmu, jangan bersungut-sungut kalau ada dalam lembah pemurnian. Yang ketiga, kenapa Tuhan izinkan kita ada dalam lembah pemurnian? Karena Tuhan mau mengajar kita bergantung kepada Dia. Orang yang kuat adalah orang yang bergantung kepada Tuhan. Bergantung bukan bergantung perlunya saja, ada perlu bergantung sama Tuhan. Enggak ada perlu ditinggal. Tuhan kasih ya Tuhan. Enggak.
tapi bergantung sepenuhnya dalam suka dan duka, tetap saudara bergantung kepada Tuhan. Amin. Ya, kita baca 2 Korintus 12 ayat 9. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan, Korintus ini adalah surat yang Rasul Paulus tulis untuk jemaat di Korintus. Nah, Rasul Paulus ini mengalami sesuatu yang luar biasa, di mana dia sedang diangkat, penglihatan dia diangkat ke surga tingkat ketiga. Ya, kalau saudara diangkat ke surga tingkat 3, luar biasa enggak? Melihat surga ya, nah luar biasa. Nah, untuk tidak Paulus ini menjadi sombong, maka Tuhan izinkan ada duri dalam dagingnya. Nah, duri dagingnya itu memperingatkan Paulus untuk tidak menjadi sombong. Terus Paulus sudah berulang-ulang minta, Tuhan cabut duri itu dalam tubuh saya. Tapi Tuhan gak mau cabut. Apa yang Tuhan katakan di dalam ini adalah jawaban Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, kepada Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi dalam kelemahan kita bergantung kepada Tuhan, disitulah kuasa Tuhan sempurna dalam hidup kita. Di sini Tuhan mengajarkan kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan pakai kekuatan sedikit pun kekuatan saudara. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi Tuhan bekerja dalam kelemahan kita, itu kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, saya selalu khotbah, Tuhan, tadi dalam perjalanan dari Samarinda ke Tenggarong, Tuhan, saya nggak mampu untuk berbicara di depan orang. Tapi kalau saya mampu sekarang, itu karena Tuhan yang memampukan saya. Itu saya berserah penuh kepada Tuhan, suka-suka Tuhan mau apa, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik buat saya. Dan motivasi yang kedua, saya waktu itu, uang ya, wah lihat Benihin itu banyak persembahan ya, wah kaya dong jadi pendeta ya. Terus yang kedua adalah saya mau berbicara di jutaan orang. Ya, kalau di jutaan orang berarti Tuhan sudah percayakan hamba Tuhan yang bukan jam terbangnya yang sedikit, tapi yang jam terbangnya yang sudah lama, yang sudah dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya. Keinginan inilah yang membuat saya ada dalam lembah pemurnian yang dahsyat dan luar biasa, saudara. Tapi saya percaya saya akan bicara di jutaan orang ke depannya. Mungkin saya belum melihat sekarang. Waktu saya ingat sama Pak Sugembala saudara, saya selalu bercanda. Kita pergi KKR. Nanti saya KKR di luar negeri, nanti Pak yang jadi penterjemahnya. Ya Pak ya. Itu masih mimpi, masih bicara di depan orang gagap, saudara. Enggak seperti sekarang, tapi saya terus berserah. Tuhan, saya enggak bisa, tapi saya percaya bersama Tuhan saya akan melakukan perkara-perkara yang besar. Ya, amin. Nah, yang ketiga ini, waktu saudara ada dalam lembah pemurnian, Tuhan mau saudara untuk bergantung sepenuhnya kepada Dia. Di dalam lembah pemurnian ini, Tuhan mau mengajar ketergantungan kita kepada Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Belajarlah bersandar, mengenal kasih karunia lebih dalam. Waktu saudara ada dalam keluarga, istri yang cerewet, suami yang kasar, apa yang saudara harus lakukan? Bersandar kepada Tuhan. Tuhan, saya nggak mampu menghadapi suami saya nggak mampu menghadapi istri saya. Tapi saya percaya Tuhan akan mampukan saya. Untuk bisa mengampuni, untuk bisa mengasihi, untuk bisa memahami Dia mengapa Dia begitu.
untuk bisa membahagiakan dia, untuk tidak melukai dia. Tuhan mampukan saya. Waktu saudara bersandar, maka ada kemampuan Tuhan yang Tuhan berikan buat saudara. Amin. Ya, pasti saya percaya ada salah satu yang begitu, keluarga itu tidak akan bercerai. Ya, tidak akan bercerai. Nah, mengenal kasih karunia lebih dalam, ya, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Terus ilustrasi proses pemurnian emas. Saudara pernah lihat emas dimurnikan? Jadi emas itu, emas mentah bercampur kotoran dimasukkan dalam api. Terus kotoran naik dan dibuang, tinggallah emas murni. Api meningkatkan nilai emas. Pertanyaan saya, apakah api bisa menghancurkan emas? Emas yang dimurnikan dibakar dengan api, emasnya menjadi hancur, hilang? Enggak. Begitu juga apa yang Tuhan izinkan di lembah pemurnian, saudara enggak akan hancur. Kalau saudara bersandar kepada Tuhan, beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Jangan takut ada dalam lembah pemurnian. Amin saudara. Katakan kiri kananmu, engkau jangan takut ada dalam lembah pemurnian. Nah, saudara di sini tanda sedang di lembah pemurnian. Saudara pernah doa terasa kering enggak? Doa terasa kering. Kok saya nggak dapat apa-apa ya doa saya. Terus Tuhan terasa diam. Terus dukungan berkurang. Proses terlalu lama. Apakah gimana respon saudara? Udah tinggalkan Tuhan aja dah, nggak usah doa-doa lagi dah, nggak dapat apa-apa. Gimana respon saudara? Kalau saya waktu itu ada di persimpangan ini ya saudara, saya memutuskan untuk ikut Tuhan dan tidak tinggalkan Tuhan. Amin. Waktu saudara doa terasa kering, Tuhan terasa diam, dukungan berkurang, proses terlalu lama. Di persimpangan saudara ada, ikutilah saya. Putuskanlah tetap ikut Tuhan dan jangan tinggalkan Tuhan. Yang mau katakan amin yang keras. Sikap yang benar di lembah, jangan bersungut-sungut. Yang kedua, tetap percaya walau tidak mengerti. Setia dalam perkara kecil, jaga hati dari kepahitan. Sikap yang benar di lembah, jangan bersungut-sungut. Bangsa Israel waktu ada di padang gurun keluar dari Mesir, itu bersungut-sungut. Tuhan benci dengan orang yang bersungut-sungut. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara bersungut-sungut? Dan saya mau katakan, jangan bersungut-sungut. Saudara sudah belajar tadi di lembah pemurnian gimana? Ada kemuliaan Tuhan kalau saudara selesai di lembah pemurnian. Yang kedua, sikap yang benar di lembah, tetap percaya walau tidak mengerti. Tuhan, saya tidak mengerti, tapi saya tetap percaya kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Jangan tinggalkan walaupun ada godaan. Ada siapa? Yang datang melamar saudara, anak-anak muda ya, bukan yang sudah menikah. Yang pakai, waduh. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan tinggalkan iman saudara. Saya sudah menyelidiki Alkitab. Di dalam Alkitab tidak ada kesalahan satu sekecil apapun. Dan Alkitab adalah benar adanya. Amin saudara. Tetap percaya walau tidak melihat. Sikap yang benar di lembah, setia dalam perkara kecil. Mungkin saudara sedang, dulu saya di gereja lama ya, sebelum itu suka susun kursi. Ya, kursinya kadang disimpan nanti disusun. Saya setiap Sabtu itu datang susun kursi. Terima tamu, itu tugas saya saudara. Dan saya setia dalam perkara kecil. Ya. Amin. Saudara juga harus setia dalam perkara kecil. Yang mau katakan amin. Sikap yang benar di lembah sikap yang benar di lembah maksudnya adalah jaga hati dari kepahitan. Ya, kalau saudara nggak bisa jaga hati dari kepahitan, waduh, sedih hidupnya saudara, sengsara hidupnya. Mulut orang kita nggak bisa cegah. Kelakuan orang kita nggak bisa tahan. Tapi kita harus jaga hati kita.
bukan salah atau benar, tapi respon. Kalau respon saudara mau sakit hati, saudara sengsara. Tapi kalau respon saudara nggak mau sakit hati, berarti saudara bahagia. Amin. Jaga hati dari kepahitan. Udah lewat waktunya ya. Nah, janji Tuhan, Yesaya 4:32, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai engkau tidak akan dihanyutkan, apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, atau engkau akan dimurnikan. Iman saudara dimurnikan, saudara memiliki karakter Kristus dan bergantung kepada Tuhan. Dan nyala api tidak membakar. Api tidak menghanguskan. Yang kedua, air tidak menenggelamkan, Tuhan menyertai dalam proses. Nah, setelah lembah ada kemuliaan. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu saudara. Ya. Setelah lembah ada kemuliaan, Yusuf menjadi penguasa. Setelah dia di dalam sumur, dijual menjadi budak, terus di penjara, terus dia setia dalam perkara kecil. Setelah proses, dia ada dalam kemuliaan. Yusuf diangkat menjadi penguasa dan memerintah di Mesir di bawah kekuasaan Firaun. Tiba-tiba saudara diangkat menjadi penguasa di Indonesia. Gimana saudara? Uang kurang nggak saudara kira-kira? Yusuf untuk mengatur kelimpahan dan kekeringan. 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekeringan. Kira-kira Yusuf miskin nggak? Kalau soal materi dia nggak miskin. Tapi dia punya otoritas untuk memerintah Mesir bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Ada kemuliaan di balik daripada lembah pemurnian. Yang kedua, Daud menjadi raja. Setelah dia lulus, dia menjadi raja. Yang ketiga, Petrus dipakai dengan luar biasa. Pemurnian mendahului pengangkatan. Kalau saudara mau diangkat, berarti saudara siap dimurnikan. Katakan kiri kananmu, engkau mau diangkat, tapi siap juga untuk dimurnikan. Yang kedua, Jumat Agung mendahului kebangkitan. Kematian Jumat Agung itu apa? Kematian Yesus adalah untuk, kenapa kita dapat kuasa kematian? Kuasa kematian Yesus maksudnya untuk mematikan kedagingan kita. Untuk mematikan tubuh dosa kita. Untuk setelah itu mendahului kebangkitan. Kebangkitan Kristus untuk apa? Untuk membangkitkan kita, untuk dari hidup yang lama kita tinggalkan, dan kita masuk dalam hidup yang baru. Amin. Nah, jika sedang di lembah jangan menyerah. Katakan kiri kananmu lagi, kalau engkau di lembah jangan menyerah. Katakan lagi, mau tahu? Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk memerintah bersama Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya undang pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri, yang sudah terima roti dan anggur.
cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar Tuhan. Kami percaya di lembah pemurnian Engkau sedang memberikan sesuatu kepada kami. Engkau mau memberikan iman yang dimurnikan. Engkau mau memberikan karakter-Mu Tuhan kepada kami. Dan juga Engkau memberikan kebergantungan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kami mau berserah kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Dan materaikan dalam hidup kami Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan saja menjadi pendengar. Sebentar kami mau menerima tubuh dan darah Tuhan. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Layakan kami untuk menerima tubuh dan darah Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Supaya kami layak untuk menerimanya. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan, amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur apa yang sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib. Kematiannya buat kita. Tubuhnya dihancurkan untuk menyembuhkan kita. Oleh bilur-bilur Yesus, engkau telah disembuhkan. Darah Yesus yang tercurah menyucikan, menguduskan saudara. Menghapus segala dosa-dosa saudara. Terima kasih buat apa yang kau kerjakan buat kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya. Saya bersyukur. Kalau saudara hari-hari ini dalam lembah pemurnian, jangan takut. Amin. Terima kasih Pak Abraham. Saudara semua diberkati. Amin. Saudara, kalau lagi di lembah pemurnian, tadi responnya jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Bersungut-sungut enggak membuat pemurnian itu lebih cepat selesai, saudaraku. Tambah lama. Tambah lama. Saudara akan merasakan lebih berat. Ya kan, tapi andalkan Tuhan di situ. Bersyukur. Ketika saudara bersyukur, kemenangan sudah ada dalam perjalanan, katakan amin. Ya, saudaraku. Karena iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, dikatakan Yohanes 10 ayat 10. Tapi aku, Tuhan semesta alam, datang untuk memberikan kamu hidup dan hidup yang berkelimpahan. Kalau saudara hari-hari ini, ya beri tepuk tangan buat Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara ada dalam lembah pemurnian, hati-hati saudara.
iblis suka mencuri di situ. Dia akan bisikan kepada saudara, apakah Tuhan itu memang benar-benar baik? Apakah Tuhanmu yang katanya menjaga engkau seperti biji matanya, dia akan membiarkan kamu melewati hal-hal yang seperti ini? Tapi bersyukurlah kepada Tuhan, sebab dia baik. Ujungnya ada kemuliaan di dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Amin. Tetap percaya kepada dia. Saudara, terima kasih sekali lagi kepada Pak Abraham. Saudara, satu saya juga mau sampaikan, Pak Abraham ini adalah teman saya lama. Beliau adalah yang pertama juga menanam yaitu fondasi di GBI Rock Ministry di Tenggarong. Tahun 2007 tadi saya awal-awal pertama kali pelayanan bersama dengan Pak Abraham. Praise the Lord bahwa hari ini Rock Ministry Tenggarong boleh jadi berkat untuk Kutai Kertanegara. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di area di kota ini. Amin. Amin. Saudara, mari sama-sama kita. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. Sembah Tuhan. Endless days we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord our God. Oh praise the name. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. Pujilah namamu ya Tuhan. We will sing your praise. Oh Lord our God. Sekali lagi katakan, oh praise the name. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. Forever days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our Sorak-sorai yang terbaik. Kau layak menerima segala pujian kami ya Tuhan. Kalau kami ada sampai pada hari ini, semuanya karena kasih karunia-Mu. Dan kalau aku berdoa Tuhan dari mimbar ini, kalau ada daripada umat-Mu di tempat ini yang sedang dalam lembah pemurnian, biarlah kami semua boleh melewati lembah pemurnian ini Tuhan Yesus, dengan kekuatan yang daripada Engkau sendiri. Dalam semua proses yang kami lewati itu menghasilkan ketekunan, dan itu akan menghasilkan tahan uji, dan itu akan memberikan pengharapan di dalam kehidupan kami. Sebab pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pengharapan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Ada kemuliaan yang sudah Engkau siapkan bagi umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu bagi umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah kiranya kami adalah umat yang selalu menantikan Tuhan dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kalau sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain ya Tuhan, biar kiranya Engkau pertemukan kami kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan damai sejahtera. Dan kami mau menerima berkat yang terbaik yang daripada-Mu. Mari sama-sama Bapak Ibu kita sama-sama angkat tangan kita. Dan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberikan saudara shalom, damai sejahtera. Damai sejahtera itu tidak bisa diambil oleh dunia ini. Damai sejahtera itu tidak sama dengan dunia ini. Tawarkan. Damai sejahtera itu yang akan menjaga kehidupan saudara. Tidak melenceng ke kanan ataupun melenceng ke kiri. Biarlah Tuhan kiranya menurunkan, memberikan urapan kepada kedua tangan yang saudara angkat. Kiranya apapun yang saudara kerjakan dengan kedua tangan saudara, itu menjadi berbeda, berhasil dan beruntung dan berdampak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah saudara semua menjadi pemecah masalah di luar sana. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya
ada roh kreativitas di dalam kehidupan saudara sehingga apapun yang saudara kerjakan itu meningkat kualitasnya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah kiranya berkat yang terbaik itu turun di atas kehidupan kami semua. Dan pada akhirnya saudaraku, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, muliakanlah Tuhan dengan pikiranmu, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, muliakanlah Tuhan dengan keputusan-keputusanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah segala sesuatu yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima berkat yang terbaik, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.